حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتابي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, yang Ketua RPK Siti Khadijah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengurus KBIH, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Adli guna menghadiri acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun beserta dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun tertib acara kita pada pagi hari ini yaitu satu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Junaid. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ما رأى المؤمنون الأحزاب
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Ketua Komisioner Islam Siti kepada Bapak Dr. Haji Budian Abdullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allahu katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وذكرا للمؤمنين. قال الله تعالى أيضا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz kita akan memberikan tausiah pencerahan kepada kita pada pagi dan siang hari ini. Keadilan Ranas Masaid, Ketua Forum Umat Islamiyah, Forum Umat Islam. Ini boleh kata ya? Profesor Tony dari pengawas berada dalam video yang kita resmikan dalam rapat pembina mengganti almarhum Bapak Profesor Mukhtar Effendi Bapak Dr. Kasbah Rahim. Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Abu Sa'id Hukum dan Sekretaris tetap Pak Tifai. Yang mewakili dari STIK Pak Prodi, terutama Direktur Tenaga Medis, Direktur Kesehatan Keuangan, karyawati Rumah Sakit Islam Indonesia. Lupa dan ketika ada lombok yang ibadah haji, para mahasiswa yang berhadir Rahim di tempat yang mulia ini untuk kembali memperingati hari kelahiran manusia agung, pembawa rahmat bagi semesta alam, Rasul terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik dan hidayah dan ridhonya kiranya pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini akan membawa perubahan tahun ini. Jadi serba dalam keprihatinan kita ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi karena ketangguhan jiwa beliau dan membawa misi yang mulia, Rasul yang terakhir membawa Islam yang kekal dalam tempo relatif singkat kurang lebih 23 tahun. Dia melaksanakan tugas mulia beliau diberi predikat oleh Allah, al-yawma akmaltu dinakum wa alaikum ni'mati. Dalam suasana hiruk pikuk kegaduhan hidup kita berbangsa dan bernegara, lebih-lebih kita sebagai umat Islam yang menjadi mayoritas di tanah negeri kita yang tercinta ini,
saling membunuh, yang memberikan citra buruk kepada umat Islam dan khususnya kepada sehingga calon presiden Amerika Serikat Donald Trump bila dia terpilih nanti jadi presiden Amerika Serikat akan melarang umat Islam masuk ke Amerika. Padahal saya insya Allah tahun depan ke Amerika. Untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kalau saudara-saudara membaca kitab tafsir, rahmatan lil alamin itu bukan hanya Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, tetapi Muhammad pribadi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Luar biasa ya. Sungguh Allah mendatangkan kepada Rasul seorang rasul dari kalangan sendiri, dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Harisun alaikum. Dia ingin kamu menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang selamat. Ya, dia pasti masuk Islam. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aku masih hidup, nyaksikan dia masuk Islam. Sudah banyak contoh-contoh. Tinggal lagi sibuk di Belanda itu ya. Nah kita yang sudah jadi orang Islam ini ya, tunjukkan perilaku kita sebagai orang Islam. Jangan lagi pakai SMS gelap. Tadi malam Pak Umar jadi dukun. Ada salah seorang pejabat di satu tempat sakit, sudah dirawat di Seluang, tidak ditemukan diagnosis. Dirawat di Caritas, tidak ditemukan diagnosis. Jadi bila dirawat itu dia belum. Menurut kesimpulan keluarga, kedukun-dukun datang kepada saya, jadi dukun saya malam itu. Menurut dokter tidak ada penyakit, tiba-tiba dia penyakit juga Bapak. Ini Rukiah namanya ya. Siapa nama Rukiah? Tidak ada. Berbahagialah saudara punya istri namanya Rukiah. Selalu jampi dong. Wah, jadi saya dapat laporan. Alhamdulillah, Pak Kiai katanya. Kaki lagi yang terjerit-jerit itu. Nah, jadi ini kemasukan setan. Bawa baju Zam-Zam. Inilah kemarin kita sudah terangkan 1 tahun kepada seluruh karyawan-karyawati itu aja setiap hari Jumat olahraga fisik diganti membaca Al-Quran. Dan mari kita simak nanti fatwa dari Ustaz kita. Saya betul sangat prihatin dengan bangsa kita ini. Jadi saya lebih senang sekarang menonton belahan jiwa rahmat. Pesan terakhir Rasulullah SAW, beliau tidak berpesan, hei anak-anakku, saudara-saudaraku, kau jadi khalifah. Tidak ada pesan itu. Tidak ada KKN. Ya? Kalau kita berpesan kan, gak perlu bapak mundur dulu, ya ke anaknya. Rasulullah tidak ada berpesan, jadilah anak cucuku, saudara-saudara, besok kau jadi khalifah. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang istrinya istri Rasulullah SAW tidak diberi pesan seperti itu. Yang beliau pesankan apa? Taraktu fikum amrayn ma intazamtum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulih wa sunnat Nabi. Buat itu kamu tidak akan sesat, kamu akan selamat dunia akhirat, kamu tidak akan masuk penjara karena korupsi, karena maling, karena begal, karena atau prostitusi online. Dan kita mirajan ni siapa lagi sekolah. Aku jenguk rayu udah tertarik. Aku dari televisi itu tidak tahu. Sudah begitu. Yang kutinggalkan kepada kamu 2, Al-Quran dan Sunnah.
Inilah tugas kita, menjadikan Al-Quran itu domain hidup kita, guidance of life kita, membangun perilaku kita dalam segala pekerjaan. Itu gedung 8 lantai SD, sekolah tinggi ilmu kesehatan, yang peletakan batu pertamanya bersama-sama dengan 8 lantai Rumah Sakit Islam Siti Khadijah. Saya tidak pernah putus asa. Bagi saya, selagi saya menjadi pemimpin yayasan, itu adalah tantangan. Saya selalu berdoa, mudah-mudahan kamu ikuti aku doa ya. Silakan Pak Akif. Saya setiap kali salat tahajud yang terakhir selalu saya berdoa, ya Allahumma ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk membesarkan Yayasan Islam Siti Khadijah demi syiar agamamu yang rahmatan lil alamin. Tuhan yang kaya raya gemerlapan dengan harta kita, kami tidak sanggup. Oleh karena itu ya Allah, apa yang sedang kami kerjakan, kiranya Kau ridhoi, Kau berkahi, Kau berikan jalan kami untuk mewujudkannya. Aku rasa kalau 700 karyawan Siti Khadijah ini berdoa melakukan apa? Tak kalau Tuhan dan mau jemput sekali. Bang sekali ya. Di kelompok kamu juga ya. Ada Quran. Ada terjemahan Quran. Ada tafsir Quran. Ada hadis Quran. Aku bukan kamu ya kamu ini. Aku ini dokter. Dokter nih anakku. Saya itu lebih banyak literatur Islam daripada literatur kedokteran. Saya kalau ke Gramedia mencari buku agama. Kalau buku kedokteran bunyi kok malam. Siogianya kita orang Islam seperti itu. Bahwa sains ilmu pengetahuan kita peroleh diletakkan dalam tataran Islam. Lebih kita yang kesehatan ini adalah Islamic Foundation Kedokteran Islam, itu yang harus kita lakukan. Saya berharap saudara tetap tegar. Ibu Ramadan itu terutama yang pernah jatuh sakit, tegar Bu. Jangan putus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berikut mereka kita dengarkan dengan seksama ceramah agama Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Umar pada Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqq wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Fa ya ibadallah usiku wa nafsallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Pengurus yang lain yang saya hormati, yang saya banggakan, Direktur Rumah Sakit Siti Khadijah, medis, segenap karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Allah akan memberikan nikmatnya yang lebih besar karena Allah suka dan senang melihat apa yang kita laksanakan. Sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah,
karena memang Allah merintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada beliau, dan juga bentuk cinta kita kepada beliau karena beliau telah berjuang menegakkan kebenaran untuk kita, sehingga kita hidup pada tataran kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan bentuk lain, melakukan pengobatan dan pembagian sembako murah untuk memperdebatkan tentang peringatan Maulid ini. Ini ada kelompok yang paling grace, yang paling baru. Tidak boleh ini itu. Saya tidak tahu maksudnya. Nanti tendensius. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengar itu, tinggal lapor aja sama kakak kemudian Abdullah, atau juga dengan saya, atau juga dengan Pak Rahman. Kenapa kita masih harus mempersoalkan tentang peringatan Maulid Nabi? Jadi mereka sampai mengatakan peringatan Maulid ini bid'ah. Bayangkan, gara-gara ceramah Maulid masuk neraka, ini kan menyedihkan. Maka alhamdulillah, walaupun saya sering kena marah, sudah berani mengatakan Natal bersama dalam alam hukumnya. Alhamdulillah, akhirnya Majelis Ulama Indonesia pusat sudah punya keberanian untuk mengeluarkan fatwa bahwa Natal bersama adalah alam hukumnya. Alhamdulillah, berikan gembira untuk saya jadi masuk penjara. Karena dengan memperingati Natal bersama itu berarti mengakui deklarasi adanya Tuhan Yesus itu. Inna syirka la zulmun adzim. Adalah syirik, menyekutukan Allah. Sudah menyekutukan Allah, melecehkan Allah lagi. Ini maaf, gaya Umar saya ini kalau kagak kemudian sudah tahu. Karena sudah saya masuk penjara misalnya. Supaya saya tidak membom, supaya saya tidak menyimpan opium. Sudah berbuat syirik, melecehkan kemuliaan Allah lagi. Masya Allah, itu belum punya anak. Kemudian mengeluarkan fatwa, seperti juga Al-Fatihah yang sudah mengharapkannya. Kita saya ada informasi dari Pak Rahman, sudah ada tradisi tarawih sedikit, subhanallah. Hitung-hitung ibu-ibu bapak-bapak. Jadi bagian dari ruqyah. Kalau kita menghadirkan kebenaran, maka kebatilan itu akan lari. Namun ketika kita tidak pernah hadir membawa bendera kebenaran, maka kemaksiatan akan semakin merajalela. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batil, innal batila kana zahuqa. Bisa dilihat dalam Quran surah Bani Israil. Silakan cari ayatnya sendiri. Aku tak mau menunjukkan, biar dibaca sudah dari ayat pertama sampai akhir. Ketika kita hadir membawa kebenaran, maka kebatilan itu akan lari. Tapi ketika kebenaran itu tidak pernah kita hadirkan, maka kebatilanlah yang akan merajalela. Wajar kalau di negeri ini kemaksiatan semakin sulit untuk dihentikan. Kenapa? Yang membawa bendera kebenaran itu semakin besar. Harusnya Front Pembela Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seorang ketua PBNU harus mengatakan dengan kalimat seperti itu? Siapa yang membela Islam pasti membela tanah air. Pastikan itu. Dan siapa yang membela tanah air belum tentu membela Islam. Tadi malam saya nonton IRC sampai terakhir. Polisi akan kembali pakai ini. Jadi kalau rumah kita ini tidak diberkahi Allah, rumah kita ini sering terjadi dimasuki kemaksiatan. Karena apa? Di dalam rumah kita tidak hadir kebenaran. Tapi kalau tidak pernah hadir di tengah-tengah komunitas penjual miras, akhirnya penjual miras merajalela. Kenapa? Tidak ada yang mengganggunya.
arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Kebenaran untuk menjadi saksi bahwa Allah itu hanya aku. Katakan kepada mereka yang sudah mendeklar adanya Tuhan selain aku. Jadi syukur. Itu kejahatan besar, itu dipelihara di negeri. Untuk menyampaikan berita gembira kepada siapa? Anak-anak kita yang beriman dan beramal soleh, terbebas dari kesulitan, dimudahkan urusan, disembuhkan dari penyakitnya. Berarti ada kemungkinan kita sakit atau kita sedang galau karena sebab kita melakukan kejahatan, bermaksiat kepada Allah. Maka nggak ketemu, ketika dibawa ke dokter nggak ada sakit ini. Dan sekarang penyakit yang turun ke bumi Indonesia ini luar biasa ragamnya. Di bawah ini Nabi diutus untuk mubasysyiran, menyampaikan berita gembira atas orang yang baik, wa nadhiran, memberi ancaman kepada orang jahat. Yang tidak suka tarawih 15 menit sebelum azan, pasti kelompok orang-orang yang suka begadang malam jam 2 baru pulang dari rumah, akhirnya merasa terganggu. Tapi kalau tidurnya dari jam 9, insya Allah ketika dengar suara takbir, saya sudah kenyang tidur. Sementara konsep Islam akan dihentikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu Quran surat At-Taubah ayat 44. Kita kembali lagi ke Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umat. Apa yang harus dikatakan oleh beliau? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu ingin mencintai Allah dengan benar, atau juga bisa diartikan jika kalian benar-benar mencintai Allah. Tapi saya sebut pada arti harfiah yang pertama. Jika kamu ingin mencintai Allah dengan benar, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini dicintai suami aja sudah nyaman, boleh belanja lancar, setiap malam ada di sampingnya. Walaupun duit belanja lancar tapi ditinggal pakai terus, ya susah juga. Baru dicintai suami aja, masya Allah nikmat. Baru disayangi istri aja, masya Allah nikmat. Apalagi dicintai oleh sang pemilik cinta. Sang pemilik cinta, cinta dari suami itu titipan Allah, cinta dari istri itu titipan Allah. Maka cinta yang sesungguhnya adalah Allah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji, seberapa jauh cintanya Ibrahim kepadaku, akan aku uji dia sedang mencintai anaknya. Bagaimana dalam perintah medis para perawat itu ketika bisa menaktikan dirinya untuk bisa menyenangkan pasiennya, itu bukti dia mencintai Allah.
sedang sedih, maka Allah akan senangkan dia di dunia akhirat. Barang siapa yang bisa membuat orang tersenyum ketika dia sedang kalut, maka Allah akan buat dia tersenyum dunia akhirat. Maka ketika perawat bisa membuat pasiennya tersenyum, Allah akan membuat dia bisa tersenyum dunia akhirat. Siapa salah itu budaya kita. Ini masuk rumah sakit Siti Khadijah, rumah sakit Islam Siti Khadijah, mulai dari pintu gerbang udah nyokok malampir, masuk di loket malampir lagi, sampai di ruangan perawatnya malampir lagi, akhirnya bawa ke ICU. Senyum, sapa, sayang, itu sudah kredit poin orang yang sakit. Sudah setengah sembuh dari penyakit. Karena Rasulullah dan umatnya adalah khatimul ummah, maka ketika dokter bisa menjadi hadam bagi pasiennya, ketika perawat bisa menjadi hadam bagi pasiennya, mungkin orang itu pura-pura belum sembuh, pada waktunya mesti sudah pulang, sudah sehat. Besok ibu balik karena masih betah di rumah, gak semesra dengan perawat yang ada di rumah sakit. Aku belum mau pulang, aku gak akan minum obat biar sakit lagi, karena aku ingin tetap lama-lama dekat dengan perawat rumah sakit Islam Siti Khadijah. Tapi kalau perlakuan kita tidak menyenangkan, kapan saya harus pulang? Maka semboyan yang kita harus punya adalah hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidupku adalah untuk ibadah. Allahu Akbar. Beliau adalah contoh orang yang paling ikhlas di dunia. Dunubakum, Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kamu. Kalau kita sudah gak punya beban dosa, ibu bapak, hidup ini terasa ringan, terasa nyaman. Silakan ibu kalau ingin hidupnya gak nyaman. Udah dikasih uang belanja rutin dari suaminya 2 juta. Ini masih operasi dompetnya suami. Maka begitu suami mendekati celana, udah mikir, ditolong duitnya dia. Berarti ibu telah menghukum diri sendiri dengan kejahatan ini. Mendekati celana dia sudah berdebar-debar. Ambil dompet lagi, jantungan lagi. Udah jantungan ditanya lagi, kamu ngembat duit ya? Tambah. Saya bilang lagi, ya terserah ada bilang lagi. Aku masih bilang lagi. Kalau tidak pergi ke dokter. Karena zaman sekarang ini aku lihat, kapan ceramah itu yang kelompok-kelompok yang lurus-lurus, jangan bilang lagi. Makanya banyak ustadz dari Partai SD yang lari seperti Maulana, jamaah. Sepanjang ceramah Quran tidak pernah dibaca, hadis tidak pernah dibaca. Tapi penggemarnya berjilbab balok. Aku nanti dengar ceramah itu nak nyantai, nak ketawa-ketawa. Sudah. Nabi itu basyirah wa nadhirah. Ya sekali-sekali tersenyum bolehlah. Tapi sepanjang ceramah tawa bapak-bapak. Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Besok itu yang dilarang itu kalian tidak menghormati dulur-dulur yang punya keyakinan Natal itu, silakan. Alhamdulillah saya itu sampai dibenci sekampung gara-gara punya tetangga yang Nasrani. Saya tidak pernah hadir waktu Natal, padahal yang nyarikan rumah di situ itu aku. Anaknya sakit, aku yang bawa ke rumah sakit. Dia kekurangan beras, aku yang jual beras. Tidak ditulis oleh tetangga, tapi giliran Natal aku gak datang, dicaci maki ustaz macam apa itu, gak toleran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu yang mereka yang punya keyakinan bahwa Tuhan mereka Yesus Kristus. Yang dilarang itu mengganggu. Quran sudah jelas.
dipenjarakan gara-gara apa? Sampurasun. Padahal itu jangan sampai sampurasun nanti berubah jadi campuracun. Itu mesti diruntut dari ceramah awal sampai akhir. Ini info yang disampaikan, Habib Rizik mengkritik sampurasun itu campuracun. Nah, padahal ini ulah Bupati Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta yang comeback masalah syirik. Maka kewajiban seorang ulama memberantas setiap perilaku syirik. Yang bisa ulama kita harus itu mengatakan kebenaran. Silakan yang mau bernatal besok bernatalah. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Yang akhirnya muncul gerakan terorisme itu Pak Polisi, karena dibentuk di gedung-gedung seperti ini, akhirnya mereka justru melakukan gerakan ke bawah tanah. Kesesatan mereka itu jauh. Setiap sekte itu harus gereja sendiri. Bayangkan kalau satu perumahan itu ada 150 unit perumahan, di situ masuk non-Islam ada 20 orang. Berarti ada 20 unit yang dibeli oleh non-Islam. Ternyata setelah diteliti, 20 orang itu 3 sekte. Apakah dalam satu perumahan itu akan berdiri 3 gereja? Beda dengan Islam, yang Matlabul Anwar, yang NU, yang Muhammadiyah bisa satu masjid. Kita telah terjebak pada permainan mereka dengan dansa mereka. Jilbab yang semestinya pakai yang menutup perhiasan perempuan ini jadi mode. Akhirnya banyak wanita-wanita nakal pakai jilbab. Jilbab itu bukan tutup muka. Jilbab itu pakai yang menutup perhiasan perempuan. Apa perhiasan perempuan itu? Leher, dada, pinggang, betis, tumit, di atas tumit. Ya Pak Polisi ya. Tanya sama Pak Polisi, apa? Kalau melihat perempuan itu dilihat dari mulai dari tumitnya. Ini baru kuda binal. Naik lagi ke betisnya, naik lagi ke pinggangnya. Ini baru. Makanya Islam menganjurkan, tutuplah perhiasan itu. Sekarang kita dimainkan oleh mereka. Pakaian anak-anak tadi sekarang, Masya Allah, dan dicingok, mubazir, dicingok, istri tak aktif di rumah, ada yang lain yang jadi korban. Maka ketika kemaksiatan dibiarkan tumbuh berkembang, sementara kebenaran tidak pernah dikibarkan, kejahatan terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Saudara Haji Umar Said yang sudah memberikan ceramah agama, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat membuat kehidupan kita lebih baik lagi dari sekarang.
Dan dengan berakhirnya doa tadi maka selesai sudah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1437 Hijriah. Dan untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilapan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.